Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Putra Ladi. Saya berasal dari kelas 1B Ilmu Komunikasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Kata moderasi memiliki korelasi dengan beberapa istilah dalam bahasa Inggris. Kata moderasi berasal dari kata moderation yang berarti sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan. Juga terdapat kata moderator yang berarti ketua of meeting, parental dan penengah. Moderation berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kata ini adalah serapan dari kata moderat yang berarti sikap selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan kecenderungan ke arah tengah. Sedangkan kata moderator berarti adalah orang yang tidak bertindak sebagai penengah. Baiklah, kita masuk yang kedua. Apakah ekstrim beragama itu buruk? Terkadang orang-orang di luar sana melihat Islam hanya berasal dari sebelah mata saja, seperti halnya di negara barat, khususnya Amerika. Muncul istilah Islamofobia. Sebenarnya tidak hanya agama Islam, agama-agama lain tidak pernah mengajarkan kekerasan, justru agamalah yang mengajarkan cinta, kasih, dan perdamaian. Istilah Islamofobia ini muncul akibat efek trauma orang-orang Amerika terhadap peristiwa yang pernah menimpanya, yaitu runtuhan WTC. Diduga yang melakukan pengeboman ini adalah kelompok-kelompok Islam ekstrim yang mengatasnamakan agama sebagai kedoknya. Mereka sering melakukan hal-hal yang ekstrim dalam membela agama, dan yang lebih miris lagi adalah melakukan hal-hal ekstrim dengan mengatasnamakan Tuhan, bahkan mengkafirkan saudaranya sesama muslim. Hal seperti ini sudah menjadi kebiasaan ketika berbeda pandangan dengan kelompok mereka. Banyak sekali aksi-aksi yang mereka lakukan di luar nilai-nilai keislaman dan tidak menggambarkan sebagai orang yang beragama. Itulah salah satu penyebab munculnya Islamofobia. Baiklah, selanjutnya, samakah moderasi beragama dan moderasi agama? Moderasi beragama tidak bisa disamakan dengan moderasi agama, karena keduanya memiliki pengertian berbeda. Orang-orang yang mempraktekkan moderasi dalam kehidupannya disebut dengan orang moderat. Orang moderat harus berada di tengah, berdiri di antara kedua kutub ekstrim itu. Ia tidak berlebihan dalam beragama, tapi tidak juga berlebihan menyepelekan agama. Contoh yang tidak mempraktekkan moderasi yang bersikap ekstrim ialah seperti misalnya ada seorang yang menyantap makanan atau minuman-minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain. Baiklah, selanjutnya, mengapa moderasi beragama itu diperlukan? Moderasi agama itu diperlukan karena ia menjadi cara mengembalikan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya dan agar agama benar-benar berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia, tidak sebaliknya. Selanjutnya yaitu moderasi beragama pada masa Rasulullah. Moderasi beragama pada masa Rasulullah yaitu toleransi. Toleransi yang diwujudkan dalam sikap terdiri atas keadilan dan kebaikan tersebut oleh Nabi Muhammad SAW ditunjukkan ketika berinteraksi dengan non-muslim yang berdamai dan tidak melakukan permusuhan. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis bahwa ibunya yang musyrik pernah datang kepadanya, lalu dia meminta fatwa kepada Rasulullah. Asma bertanya, "Ibuku datang kepadaku dan dia ingin agar aku berbuat baik kepadanya. Apakah aku harus berbuat baik kepadanya?" Rasulullah menjawab, "Ya, berbuat baiklah kepadanya." Sikap toleran Nabi Muhammad SAW tersebut semakin jelas terlihat ketika beliau memperlakukan ahli kitab, baik Yahudi ataupun Nasrani. Beliau sering mengunjungi mereka. Beliau juga menghormati dan memuliakan mereka. Jika ada di antara mereka yang sakit, beliau menjenguknya. Beliau pun menerima hadiah mereka dan memberi hadiah kepada mereka. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kurang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.